kamu? Oke, Mas Roy. Kamu siapa? Oke. Saya Roy Suryo. Saya apa? Saya Roy Suryo. Ada apa terusan? Enggak, udah. Kamu di bawah sumpah enggak ini? Dia mengatakan di bawah sumpah bahwa ijazah Jokowi palsu. Siapa di bawah sumpah di sini? Ijazah Jokowi palsu. Sekarang kamu harus meralat yang di Solo. Kalau enggak, nanti kita bahas. Tantang itu. Ayo, Bu Tifa, ketemu empat mata dengan saya. Ya, saya menantang Anda bahwa klaim Anda Bayesian statistik atau lebih tepat. Jumpa lagi di channel Klakson 98. Semakin ditindih, semakin berbunyi. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi video terkait tantangan Rismon terhadap kubu Roy Suryo, yaitu Roy Suryo dan Tifa. Padahal kita tahu ya mereka ini dulunya satu barisan, tetapi kini Rismon tampil dengan sikap yang sangat berbeda. Oke, tak perlu berlama-lama, kita simak videonya. Empat juga saya tantang itu. Ayo, Bu Tifa, ketemu empat mata dengan saya. Ya, saya menantang Anda bahwa klaim Anda Bayesian statistik atau lebih tepatnya Bayesian machine learning yang Anda katakan 92% foto di ijazah Pak Jokowi dengan Pak Jokowi sekarang atau saat jadi presiden itu 92% tidak cocok. Anda mengklaim itu dengan ilmu Bayesian matematika, Bayesian machine learning, baik di CLS maupun kemarin diulang-ulang padahal itu penipuan publik. Baik Pak Roy Suryo maupun Bu Tifa itu tidak memiliki kepercayaan diri masuk ke sidang pokok perkara. Ini kan membuktikan ya. Bahkan bukan pihak kami sendiri sekarang, bahkan pihak Pak Kozinuddin juga pun sudah melabel bahwa Pak Roy Suryo dan Bu Tifa adalah pengecut ya. Tindakannya itu pengecut. Karena apa? Mereka yang mengklaim bahwa mereka menanti-nantikan Pak Jokowi di sidang pengadilan. Bagaimana Pak Jokowi mau datang? Kan datangnya di sidang pembuktian. Gitu loh. Jadi ini mengkontradiktifkan statement mereka. Makanya mereka seperti circular logic ya kan. Awal nanti ketemu lagi ke awal. Akhirnya itu ketemu ke awal lagi gitu loh. Ya, mengkontradiksikan statement mereka sebelumnya. Nah, makanya ya pihak Pak Kozinuddin sekarang mulai sadar. Ini penelitiannya serius atau kami sudah diprank ini? Atau kami sudah ditipu ini? Jangan-jangan Rismon yang benar. Mungkin otaknya begitu. Setelah menonton rakyat bersuara kan, bantahan yang dari ilmiah saya itu nggak ada bantahan sama sekali. Bahwa Roy Suryo juga tidak menampilkan analisa error level analisisnya, Elanya sudah takut ya, baru membandingkan foto Pak Jokowi cocoknya malah lebih tinggi dengan Pak Dumakno juga nggak berani dan lainnya. Makanya mungkin mereka berpikir sudah ragu pihak Kozinuddin, jangan-jangan ijazah Pak Jokowi asli nih. Nah udah sampai ke level ragu mereka gitu loh. Karena apa? Loh, kok dalam argumentasi ilmiah dari Pak Roy Suryo tadi malam kok cuma sebegitu. Di rakyat bersuara katanya nantang-nantang Rismon datang, Rismon takut, Rismon pengecut, nggak berani jumpa di rakyat bersuara. Loh, begitu saya datang kok bantahannya cuma seperti itu. Artinya apa? Nggak usah mereka yang educated, mereka yang sarjana ke atas, ini yang mereka yang tidak educated pun sudah melihat bahwa Pak Roy Suryo itu ya itu aja. Sedangkan argumentasi Bu Tifa ketika menang diterima eksepsinya juga balik lagi ke masalah materai lagi. Balik lagi ke masa materai itu. Sebagai seorang ilmuwan, mana ada sampel itu satu warna merah, berarti yang lain palsu. Harus dipegang juga lah minimum 10 nih. Benar, konsisten, warna merah semua. Materai. Nah, menarik nih teman-teman. Rismon menantang Tifa dan Roy untuk membuktikan secara ilmiah metode yang selama ini mereka gunakan dalam menganalisis foto ijazah Pak Jokowi.
Rismond menilai perdebatan seharusnya tidak lagi didasarkan pada opini ataupun asumsi, melainkan pada metodologi ilmiah yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Yang lebih menarik, perubahan sikap dari Rismond ini sudah dijelaskan di berbagai media, bahkan di kanal YouTube-nya sendiri, yaitu di Balige Academy, bahwa dirinya telah mengaku telah salah ataupun keliru dalam melakukan penelitian. Bahkan ia telah mendatangi langsung kediaman Pak Jokowi, yaitu dengan bertemu langsung dengan Pak Jokowi serta masuk Wapres yaitu Gibran untuk kemudian meminta maaf. Dan Pak Jokowi serta Gibran ya dengan besar hati memaafkan Rismond. Dalam dunia akademik, sebuah penelitian yang tidak hanya dapat dinilai ataupun dari kesimpulannya, tetapi juga dari metode yang digunakan. Jika metode yang digunakan tidak dapat diuji ulang atau tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, maka hasil penelitian tersebut itu tentu akan terus dipertanyakan. Oke, kita lanjut. Ya, enggak begitu. Jangan-jangan saat itu ya, prediksi saya mungkin dikasih saja ambang batas minimum. Materai 100 minimum, tapi Anda bisa pakai 500 kah, 200 kah, 1000 kah, bisa. Makanya butuh sampel yang banyak. Katanya ahli statistik. Masa satu sampel langsung dituduh yang lain salah. Nah ini makanya kembali lagi ke sini. Sebenarnya mereka ini kan menantang-nantang bahwa ini nanti kami buktikan secara ilmiah ke sidang pokok perkara, kami punya bukti, kamu punya saksi segala macam. Tapi kenyataannya yang satu mengulur-ngulur waktu dengan pra-peradilan, yang satu eksepsinya diterima malah senang. Harusnya boleh nggak mengajukan eksepsi? Oh boleh Pak. Boleh kan, karena kami percaya dirinya pihak Buktifa, harusnya nggak usah eksepsi. Karena kami yakin ini bukti tak terbantahkan nih. Kan begitu, tapi eksepsi dan mereka diterima eksepsinya dan senang. Harusnya sedih. Nggak jadi dong ke sidang. Nah, akankah tantangan adu bukti ilmiah tersebut dapat dijawab secara terbuka? Ataukah polemik ini justru bergeser ke ranah hukum dan perdebatan publik tanpa adanya perdebatan pembahasan teknis mengenai metodologi penelitian yang mereka lakukan itu? Pada akhirnya, penilaian mengenai validitas suatu metode atau bukti berada pada proses pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata pada banyaknya klaim yang disampaikan oleh Tifa dan Roy Suryo. Bagaimana menurut kalian, akan tantangan Rismond ini untuk adu bukti ilmiah akan dijawab oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.